Hai Atakers, masih di channel Utak Atik Otak. Kali ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi laju reaksi. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk per satuan waktu. Besaran laju reaksi dilihat dari ukuran cepat lambatnya suatu reaksi kimia. Nah, laju reaksi ini mempunyai satuan meter per second. Laju reaksi atau kecepatan reaksi menyatakan bahwa banyaknya reaksi kimia yang berlangsung per satuan waktu. Nah, berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada 5 faktor yang mempengaruhi laju reaksi nih Otakers, yaitu diantaranya ada luas permukaan sentuhan antara zat-zat yang bereaksi, sifat kimia per reaksi, konsentrasi, suhu, dan katalis. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasan berikut ini. Faktor yang pertama adalah luas permukaan. Semakin luas permukaan sentuhan antara zat-zat yang bereaksi, maka semakin banyak molekul-molekul yang bertumbukan dan akan semakin cepat reaksinya. Luas permukaan sentuhan antara zat-zat yang bereaksi merupakan suatu faktor yang mempengaruhi laju reaksi bagi campuran pereaksi yang heterogen. Misalnya antara zat padat dan gas, zat padat dengan larutan, dan 2 zat cair yang tak dapat campur. Reaksi kimia dapat berlangsung jika molekul-molekul, atom-atom, atau ion-ion dan zat-zat bereaksi terlebih dahulu bertumbukan. Nah, hal ini terjadi jika antara zat-zat yang akan bereaksi terjadi kontak. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa semakin luas permukaan sentuhan antara zat-zat yang bereaksi, maka semakin banyak pula molekul-molekul yang bertumbukan. Hal ini dikarenakan saat luas permukaan bidang sentuhnya luas, maka akan semakin banyak pula partikel atau molekul yang bertumbukan secara efektif. Dan sebaliknya, jika luas permukaannya kecil, maka laju reaksinya akan semakin kecil juga, karena partikel atau molekul yang bertumbukan secara efektif semakin sedikit. Contoh dari faktor ini yaitu reaksi antara pualam CaCO3 dengan HCl atau asam klorida. Dalam sistem homogen, tidak terdapat bidang batas antara zat-zat yang bereaksi. Persentuhan antara partikel-partikel zat yang bereaksi terjadi merata dalam fase cair maupun gas. Oleh karena itu, dalam sistem homogen tidak ada pengaruh faktor luas permukaan terhadap laju reaksinya. Faktor yang kedua adalah sifat kimia pereaksi. Pada umumnya, senyawa-senyawa ion bereaksi lebih cepat daripada senyawa-senyawa kovalen. Reaksi senyawa-senyawa kovalen berlangsung lebih lambat daripada senyawa-senyawa ion. Itu dikarenakan pada senyawa kovalen tidak terdapat gaya tarik-menarik listrik antar partikel-partikelnya. Selain itu juga diperlukan sejumlah energi untuk memutuskan ikatan kovalen dan senyawa yang bereaksi tersebut. Perbedaan jenis ikatan kimia yang ada pada berbagai macam senyawa juga menentukan perbedaan laju reaksi yang terjadi jika senyawa-senyawa itu bereaksi. Contoh dari faktor sifat kimia pereaksi misalnya adalah reaksi antara larutan AgNO3 dan larutan asam klorida. Berlangsung lebih cepat daripada reaksi antara larutan Na2S2O3 dan larutan asam klorida. Dari kedua contoh di atas, dapat disimpulkan juga bahwa sifat-sifat kimia
seperti perbedaan keelektronegatifan dan perbedaan jenis ikatan kimia dari zat-zat yang bereaksi turut menentukan laju reaksi yang terjadi. Jadi, reaksi antara zat-zat yang perbedaan keelektronegatifannya besar biasanya berlangsung lebih cepat daripada reaksi antara zat-zat yang memiliki perbedaan keelektronegatifan lebih kecil. Faktor yang ketiga adalah konsentrasi. Laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi zat-zat yang bereaksi. Meskipun pengaruh itu tidak selalu sama untuk setiap zat dan untuk setiap reaksi. Pada umumnya, kenaikan konsentrasi akan menaikkan laju reaksi. Misalnya, reaksi antara CaCO3 dan larutan HCl. Laju reaksi tersebut akan menjadi 2 kali lebih besar jika konsentrasi larutan HCl dijadikan 2 kali semula. Akan tetapi, dalam reaksi antara larutan Na2S2O3 dan larutan asam klorida, jadi bertambahnya laju reaksi karena pembesaran konsentrasi zat-zat yang bereaksi dapat dipahami karena semakin besarnya konsentrasi dan kemungkinan terjadinya tumbuhan antara partikel-partikel zat yang bereaksi semakin besar. Akan tetapi, tidak selalu setiap tumbukan akan menjamin berlangsungnya reaksi. Oleh karena itu, penjelasan tentang laju reaksi tidak sesederhana itu. Faktor yang keempat adalah suhu. Reaksi akan berlangsung lebih cepat jika diberikan energi dari luar dengan menaikkan suhu. Partikel-partikel dalam zat selalu bergerak. Jika suhu zat dinaikkan, maka energi kinetik partikel-partikel akan bertambah, sehingga tumbukan antara partikel akan mempunyai energi yang cukup untuk melampaui energi pengaktifannya. Hal ini akan menyebabkan lebih banyak terjadi tumbukan yang efektif dan menghasilkan reaksi. Kadang-kadang, reaksi kimia dapat berlangsung tanpa menaikkan suhu reaksi terlebih dahulu. Ini mungkin disebabkan campuran reaksi itu telah memiliki energi yang cukup untuk mengatasi penghalang pada suhu rendah, atau zat-zat itu memiliki kemampuan untuk mengatasi hambatan tersebut. Oleh karena itu, mengapa reaksi akan berlangsung lebih cepat jika diberikan energi dari luar dengan menaikkan suhu? Hal ini disebabkan semakin tinggi suhu, kecepatan gerak partikel akan semakin bertambah, sehingga tumbukan-tumbukan yang terjadi lebih efektif untuk menghasilkan reaksi. Faktor yang kelima adalah katalis. Pada beberapa peristiwa kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, sering dijumpai zat-zat yang dapat mempercepat terjadinya reaksi. Misalnya, besi yang disimpan di tempat kering tidak cepat berkarat, sedangkan di tempat yang lembab, besi akan cepat berkarat. Air yang terdapat di udara lembab mempercepat reaksi antara besi dan oksigen yang ada di udara. Ada juga tablet yang mengandung campuran natrium bikarbonat dan asam sitrat dalam keadaan kering tidak akan cepat rusak. Namun, begitu tablet itu dimasukkan ke dalam air, tablet segera hancur karena natrium bikarbonat dan asam sitrat yang ada di dalamnya lebih cepat. Katalis memang memegang peranan yang sangat penting, baik dalam proses biologi maupun industri loh Takers. Nah, itulah tadi Takers, kelima faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi dalam kimia. Semoga penjelasan ini membuat kalian lebih paham dan jelas tentang materi laju reaksi. Semoga pembahasan ini membuat kalian menjadi lebih jelas dan paham mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi.
Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan beri pertanyaan jika kalian belum paham dan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke sosial media yang kalian punya agar video ini menjadi lebih bermanfaat. Aktifkan tombol notification kalian dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian selalu update video-video terbaru dari Utak-Atik Otak. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Salam dari Sabang sampai Merauke.